apa kabar? Wah seneng banget bertemu kita bertiga lagi. Pasti udah pada kangen dong. Kok kalian bertiga jarang banget buat video gimana dong? Karena himbauan juga ya tentunya ya. Dan biasanya sih kalau jam-jam segini kita semua pada ngantor, pada sekolah yang pada umumnya. Tapi gara-gara ada si Mbak Kor sama Om Kov, jadinya kita harus dirumahkan gitu. Apa-apa melakukan dirumahkan, tapi ada dampak positif dan negatifnya juga. So, tapi kita nggak bakal ngebahas itu. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi sebelumnya ada bumper yang mau berikut ini. Tapi ada nggak sih aktivitas yang unik gitu loh bro? Perawatan diri. Oke. Jadi biar tambah ganteng sama cantik nanti ya kalau udah kerja. Tapi masalahnya mostly kebanyakan ya teman-teman semua pada mengeluh nih wajahnya. Kebanyakan sih dari teman-teman gue pada bilang corona ini stay at home, malah ada yang jerawatan, ada yang merah-merah wajahnya entah kenapa. Ya kalau menurut gue sih mungkin karena lo kurang olahraga. Jadi kalau buat gue sih saran sih di rumah tuh tetap lo olahraga. Jadi dengan apapun, misalnya lo mau mengontrol otot bicep ya lo bisa angkat botol aqua or something gitu yang memang ada bebannya gitu. Terus kalau misalnya mau otot tricep ya lo bisa pegangan di tempat tidur, terus lo dengan posisi kayak you hang on the bed, terus lo bisa naik turun seperti itu. Push up yang paling gampang sebenarnya. Nah jadi kalau menurut gue sih karena aliran darah kita juga jadi tidak begitu baik, tidak begitu sehat. Secara pikiran juga kita sudah tidak stres ya pasti ya. Tidak berkembang ya. Selain stres pasti ada beberapa teman-teman yang juga secara pendapatan juga menurun gitu. Makanya sebenarnya aktivitas itu di rumah itu kalau yang bisa lebih berfaedah itu mungkin misalnya teman-teman yang dari sebelumnya belum pernah merambah ke bisnis online, coba ada yang cari-cari tahu gimana sih nyari supplier yang bisa menjual. Misalnya ada yang mau jualan sepatu, ada yang mau jualan kosmetik, ada yang mau jualan baju, terserah. Yang jelas jangan jadiin corona ini sebagai suatu penghalang lain untuk berkembang gitu. Maksudnya jangan males-malesan gitu. Ya at least kalian tetap harus survive lah gitu dalam kondisi apapun. Yang kita tahu semua juga susah ya kondisinya. Benar. Kalau di rumah itu tadi sih paling kalau yang unik sih cobalah tadi kan Udi bilang membersihkan kamar, tapi kalau gue boleh tambahin dari bersihin kamar, coba mungkin teman-teman bisa yang namanya merombak style kamar, jadi itu bisa lebih ada suasana baru juga. Selain memang kalian membersihkan kamar, kalian juga punya suatu hal yang baru yang bikin kalian jadi nggak boring untuk tinggal di kamar karena udah pasti kita udah lebih dari sebulan ini tinggal di kamar, itu pasti boring banget kan yang itu aja kamarnya. Terus mungkin kalian juga bisa belajar masak ya kan di rumah, bisa lihat tutorial di YouTube dan sebagainya. Kalian bisa belajar masak di rumah, jadi bisa menemukan hal baru yang mungkin itu bisa kalian jual. Mungkin kalian bisa at least kalian punya suatu hal baru yang itu berfaedah buat kalian semua. Setuju banget. Apalagi juga ya kalau misalkan untuk masak sekarang ini kebanyakan ya harga makanan itu udah harga bahan-bahan baku itu ya bisa dibilang miring lah ya. Apalagi kalau sekarang udah masuk bulan Ramadan, itu biasanya harga daging dan lain sebagainya itu pasti mahal, pasti naik. Tapi karena ada sekarang malah turun gitu yang saya tahu gitu, yang gue tahu gitu. Nah, sebenarnya sih bisa kita pakai untuk belajar masak. Iya benar. Cuma masalahnya sekarang adalah ketika pasar sudah menurunkan harga, pendistribusiannya kepada masyarakat itu jadi sedikit terhambat karena adanya sistem PSBB itu sendiri. Jadi kalau buat gue pribadi sih gue saranin buat teman-teman semua tetap keep healthy, cuma jangan berlebihan dalam menanggapi masalah ini. Karena gue sedih aja tuh ngeliat yang warung-warung tutup jam 9 kalau di Bandung ya. Gue nggak tahu kalau di daerah lain yang ada di jam 8. Ini kalau di Singaraja itu ditutupin jam 4 sore. Waduh. Nah kebayang dong kalau orang jual lalapan nih, contoh misalnya lalapan kan nggak mungkin dong mereka jualan siang hari siang terus tutupnya sore gitu, yang hanya jualan 4 jam atau jualan nasi goreng gitu. Maksudnya kan teman-teman tahu semua
jualan makanan itu jualan makanan nasi goreng itu ya cocoknya malam, misalnya kayak martabak malam, sate malam ya seperti itu. Maksudnya sate ada sih siang, maksud gue kita tapi kurang pas aja gitu. makanan yang spesifik lah, makanan yang spesifik malam itu ya martabak, tulang bulan itu kayak gitu, nasi goreng atau wedang ronde dan sebagainya kayak gitu. Bandrek. Ya seperti itulah. Surabi Bandung. Jadi ya apa namanya? Pak jadi lapar. Puasa ini Puasa. Oh iya. Puasa Pak. Puasa. By the way buat teman-teman semua selamat berpuasa ya. Saya puasa juga, gue juga puasa. Puasa Semoga lancar puasa. Oke, sampai benar. nanti lebaran. Semoga Amin. juga lebaran ini kita bisa kayak merasakan lebaran-lebaran kayak tahun-tahun kemarin ya, bisa sukacita. Karena isu banget soalnya lebaran kali ini tuh udah benar-benar sekarang aja tempat ibadah banyak ditutup gitu. Jadi semua tuh benar-benar ya udah kayak kotak mati sih gitu. Nah itu dia yang mau gue himbau adalah buat siapapun ya, terutama buat kalau bisa nyampe video ke Pak Jokowi, ke Gubernur Wayan Koster, dengan kebetulan kita tinggal di Bali, dan gubernur-gubernur lainnya ya, sampai ke bupati, wali kota dan semuanya, Kepala desa. Gue sih menghimbau dirubahlah Pak sistemnya gitu loh, soalnya banyak banget orang-orang yang di sini masih mengais rezeki yang tidak banyak duit mungkin seperti orang-orang yang lainnya yang para pejabat atau emang para pebisnis yang sudah duluan sukses gitu. Nah ini buat teman-teman semua yang masih perekonomiannya sulit, masih bergantung sama apa yang namanya pasar. Jadi saya minta dirubahlah sistemnya, tetaplah tempat makan itu dibuka normal, tapi dengan aturan regulasi yang lain gitu. Regulasinya apa? Ya mungkin bisa melarang siapapun makan di tempat, jadi semua khusus take away, dan itu pun jumlahnya mungkin di limit gitu loh. Nah yang tidak terlimit adalah mungkin para teman-teman kita yang berseragam hijau seperti Gojek dan Grab. Biarkanlah itu menjadi tugas abang Gojek dan abang Grab untuk bisa tetap mengantarkan makanan itu sebagai sebuah amanah, di mana mereka juga bisa mencari rezekinya untuk keluarga-keluarganya. Kita pun yang di rumah ingin makan juga nggak sulit. Untuk misalnya siapa tahu yang lapar jam 11 kan repot Pak. Kebayang dong kalau jam 11 nggak ada yang buka, Kita makan lagi. ya kalau bisa masak, iya kalau ada bahan. Kalau yang nggak ada, yang benar-benar hopeless itu susah banget Pak. Jadi saran saya adalah semua jam operasional supermarket, terutama untuk kebutuhan ya, supermarket dan makanan terutama, jadi pangan dan kebutuhan itu jangan dibatasin, jadi bener-bener normal aja. Cuma bedanya kalau untuk supermarket atau pasar bener-bener dibatasi per kloter. Jadi misalnya 15 menit pertama 30 orang aja yang boleh masuk nih, jadi di pintu masuk tuh ada yang jagain gitu misalnya kan. Nanti setelah 15 menit 30 orang tadi sudah harus keluar dan bergantian dengan kloter berikutnya. Jadi selain menjaga social distancing, juga tetap lebih terstruktur aja gitu. Kalau sekarang kan social distancing kan cuma kayak Nggak boleh keluar. Bukan, maksudnya social distancing sekarang kan kayak nggak begitu efektif sebenarnya. Kenapa nggak begitu efektif? Ya siapa sih yang mau ngawasin satu-satu jaga jarak, kan susah gitu. Dan tidak ada pengawasan khusus, kita tidak punya, mata kita pun terbatas gitu lah. Tapi lebih kepada regulasinya yang jelas, yang baik, bahwa jam operasional yang dua tempat tadi saya bilang itu tetap diberlakukan secara normal. Hanya saja tempat-tempat yang seperti diskotik, seperti klub, seperti bar, tempat nongkrong ya seperti itu, ya itu bener-bener di close. Karena itu buat saya kayak lo ngapain gitu nongkrong-nongkrong yang ya udah sih gitu, lo bisa di rumah ngumpul sama keluarga, ya buat gue kayak it's enough gitu loh. Kasih time buat keluarga. Yes, itu. Dan itu tadi, jadi tempat-tempat yang seperti itu kita tutup aja. Hanya saja dua tempat tadi, golongan dua tempat itu tetap kita buka gitu, tetap kita buka agar pertama semua rantai ekonomi ini tidak putus. Rantai COVID-nya putus, rantai ekonominya tetap ada. Si Gojek sama si Grab itu tetap mendapat penghasilan, yang mau makan tengah malam juga nggak kesulitan. Terus para pedagang kecil pun juga tidak kelimpungan, karena udah pasti stok mereka makin sedikit ini, tabungan mereka gini. Karena COVID ini berjalan 1 bulan lebih, udah pasti kalau sudah lebih dari 1 bulan, of course akan ada rincian hitungan baru bagaimana kita bisa mengcover di bulan berikutnya. Nah, di awal-awal sih mungkin teman-teman banyak yang nyumbang ini, nyumbang itu, nasi bungkus, nasi gratis buat itu berapa minggu pertama ya bos. Coba kalau misalnya
ini terjadi 2 bulan, apakah masih ada yang kuat untuk melakukan hal seperti itu? Atau bahkan lebih dari 2 bulan, mungkin 3 bulan, lebih atau 4 parah, bulan, lebih parah gitu. lagi. Nggak ada yang bisa mengcover nasi-nasi tersebut gitu loh. Untuk diri sendiri aja udah susah. Betul. Sekarang kita mau ngasih orang lain yang memang juga membutuhkan lagi, kesusahan lagi, tapi kita nggak mampu. Betul. Ini lebih ke kebijakannya sekarang bagaimana gitu. Ya, jadi conclusion dari saya adalah tetap tolong Bapak Jokowi, Bapak semua bapak-bapak yang saya anggap memang sudah hebat, tolonglah bikin regulasi yang lebih baik karena negara pun tidak ada memberikan kompensasi buat kami semua rakyat kecil yang memang di-cut ekonominya, yang memang di-cut jualannya dan sebagainya. Tapi tolong bisa diberikan satu regulasi yang benar-benar bijaksana karena ya lucu aja emang jam 9 ditutup, emang corona keluarnya jam 9. Emang kelihatan gitu corona keluar jam 9 gitu terus orang pada meronda gitu kan, mana corona. Enggak, tapi lebih kepada diaturlah aktivitasnya. Untuk siang hari silakan orang kalau mau keluar silakan, tapi untuk jam 9 malam orang selain Grab dan Gojek dilarang keluar. Jadi orang sipil seperti kami ya di rumah dimulai dari jam 9. Tapi tetap bisa order makanan, ya kan? Tetap bisa order makanan, si Grab dan Gojek biarkan mereka bekerja. Nah, untuk perusahaan Gojek dan Grab saya minta tolong diturunkanlah biaya Cost-nya ya. cost untuk antarnya Untuk itu. antarnya. Nah, itu tolong dipotong seenggaknya 70% atau gimana. At least lo nggak bakal mati. Gojek sama Grab tuh nggak bakal mati gitu karena masih ada yang membutuhkan orang-orang ini. Hanya saja ketika harga sudah diturunkan, otomatis secara psikologis orang-orang di rumah akan ngerasa bahwa murah ya. Apa salahnya sih ngeluarin duit 2.000? Yang penting kita aman di rumah. Yang penting kita bisa makan malamnya. Nah, yang jualan kan juga senang. Jam 10 masih jualan, gimana dia masih berharap ada yang beli lelenya, ada yang beli ikannya atau baksonya dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu aja sih pesan dari gua, biar nggak terlalu panjang juga. Ada yang mau nge-share video ini ke Bapak Jokowi atau ke siapapun, atau mungkin teman-teman juga yang setuju silakan juga melakukan hal yang sama karena kalau kita hanya bertanya sampai kapan sih corona, men, cuma lu yang bisa nge-cut corona. Kalau lu pasrah dan diem aja, corona ini akan mungkin akan lebih lama gitu. Nah, kita nggak bisa diem ini lama-lama, kita semua harus bangkit, Indonesia harus bangkit. Benar. Semua anak muda harus punya kesadaran dari sekarang. Jangan karena di rumah aja kalian ngerasa aman dan mungkin ada yang ngerasa orang tuanya masih bisa ngasih kalian makanan. Nah, tapi tolong kalian akan tumbuh lebih dewasa, kalian harus bisa berpikir lebih bijak untuk kebersamaan, untuk kemanusiaan. Berangkatlah dari hal ini, tolong bantu sampaikan ini kepada bapak-bapak kita, terutama Bapak Jokowi atau pemerintah yang siapapun itu, tolong bikin aturan yang jelas biar kami semua bisa berdagang dengan normal, yang Gojek Grab juga normal, tetap kok jaga kondisi, tetap pakai masker, tetap jam 9 kita mau kok jam 9 nggak usah kemana-mana. Iya, kita bakalan yang penting masih bisa makan gitu, yang penting masih kehidupan kita masih normal, terlihat normal lah. Kalau ini kan nggak normal. Iya, udah Jadi bener-bener ya, zaman dulu banget gitu. Iya. Tetap social distancing juga nggak masalah, yang penting kita makan juga bisa. Terus mungkin bagi teman-teman yang lain yang bekerja juga bisa bekerja, cuma mungkin yang sudah bekerja di rumah tetapkan kerja di rumah, yang nggak bisa kerja di rumah nggak apa-apa kerja di kantornya sendiri. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah di bidang kesehatan, kita applause banget sudah berani dan juga sudah mengajukan diri dan juga untuk membasmi yang namanya 3 garda terdepan ini. Terima kasih untuk dokter-dokter yang sudah membantu kita dan juga untuk rakyat sipil, mohon benar-benar disiplin lah biar cepat selesai ini masalah pandeminya ini, biar kita bisa lebih normal lagi, biar semua kembali seperti sedia kala. Oke, pesan terakhir dari gue sih mungkin jangan terlalu percaya sama media karena media bisa berkata apa sesuka hatinya dan belum tentu itu yang kebenaran. Tolong kalian harus lebih bijak lagi menerima informasi dari manapun, jangan terlalu takut, jangan mau ditanamkan ketakutan. Saya tidak menyepelekan corona, tapi ingat tanpa ada corona kita semua harus jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Olahraga tetap harus ada, makan yang bersih dan sebagainya. Seperti yang saya bilang waktu di awal-awal corona, saya sempat posting di story saya bahwa gak usah terlalu takut sama hal seperti ini, jangan jadi beban pikiran, jangan jadi selalu bikin parno.
tolong suarakan ini kepada yang lainnya semua biar semua tuh punya mental sehat, tidak hanya fisik yang sehat tapi mental dan pikiran pun juga harus sehat. Ya itu aja sih pesan dari gue sih. Benar. Mungkin ada yang mau tambahin sebelum kita tutup? Enggak, Udah sih, udah semua. udah semua, udah komplit. Oke itu semua ya. Jadi kita akan ketemu lagi entah kita akan berjanji berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan kita nggak tahu. Yang jelas ketika mungkin ada yang mau kita sampaikan kita akan bikin video. Buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, kita ucapkan semoga lancar puasanya sampai hari kemenangan. Dan yang non muslim pun juga bisa juga menjaga puasa teman-teman kita, toleransi biar lebih berjalan lebih baik aja juga lebih lancar. Jangan dijadikan. Jangan suka menggoda-goda ya temennya gitu. Kecuali emang temennya emang udah gampang tergoda ya. Iya kayak gitu ya. Dan segitu aja deh untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman di rumah dan juga dapat yang namanya Mengedukasi blow up lagi pengetahuan. Maaf kalau ada salah kata, tapi kalau misalnya ada yang baik bisa diteruskan, bisa di-share video ini. Jangan lupa like, subscribe, whatever, komen. Enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas kita bikin video ini tulus emang buat teman-teman aja sih kayak buat ya kita sharing lah. Dan bagi teman-teman yang ingin follow sosial media kita di Twitter ada @ini_kata_gue_ 2 kali. Terus di Instagram ada di mana? Ini kata gue. Ini kata gue. Ya. Oke deh. So, Gilang, Budi, Andre sign off. Bye bye. Bye.